USD Yen H4 sekarang hari Jumat jam 15.02, ya mendekati harga-harga penutupan. Planningnya kalau harga bisa menembus kotak-kotak yang saya sudah tanda ini, saya akan sell. Tapi kalau tidak menembus, saya akan buy. Gitu aja. Kita tunggu apakah ini bakal tertembus atau tidak. Nanti saya akan jelaskan kotak-kotak ini apa-apa, ya, ini kandang burung atau kandang ayam. Nanti akan saya jelaskan. Yo, sekarang ada planning baru. Kalau tadi jika ini tembus kita akan buy atau sell, sekarang ada planning baru, yaitu ini nih. Kalau misalkan harga melewati garis merah ini, saya akan buy. Tapi kalau harga justru malah menembus ini, ya saya akan sell seperti planning yang tadi. Oke, kita tunggu. Walah, telat, cok. Ini ya setup yang tadi kita planning kan itu. Kalau ini tertembus, nah kita akan sell, dan ternyata harga sudah jauh ya. Kita tadi jam berapa itu ya? Sekitar jam 16-an itu ya, jam 3 atau jam 4-an gitu. Sekarang udah jam 20. Tapi karena harga masih hinggap, seharusnya kita kalau sudah hinggap kita bisa open posisi di retrace ya, mungkin di sekitar di sini. Oke, karena harga sudah terlanjur ke bawah, kita masih bisa sell. Tapi kita tinjau dulu ke M15. Dia oke, penurunannya karena ada ini ya, kemungkinan sini juga ada supply, ada supply demand ya, ada support resisten juga. Oke, kita harus cari tahu dulu arah market ini turunnya kemana gitu. Jangan main asal buy sellnya aja, tapi nggak tahu tujuan harga itu mau kemana, kita nggak tahu. Kita ke H4, kita cek ke H4 ini apa ini, kita hilangkan dulu. Yaps, boleh, kita bisa sell di sini. Oke. Kita ada target, kemungkinan target kita bisa jadikan target ini nih. Mana itu tadi? Ini. Oke, spot ini kita bisa jadikan target. Cukup lebar juga ya, kita perkecil. Barbar. Sorry, suara saya lagi serak nih tadi. Oke, kita bisa sell di sini. Oke, kita bisa jual di sini. Main kecil aja dulu ya. Kita buat 3, buat 4, dan buat 5. Untuk TP kita kasih ke ujungnya aja di sini, 143408. Untuk SL, sorry. Kita bisa salin ubah. Kita terapkan ke semuanya.
Nah, terus kalau sudah kita cari TP-nya, itu di area-area biru ini ya, di area biru ini nih, kita bisa cari di area-area biru ini. Nah, kita pergi ke daily dulu deh, biar lebih enak. Oke, kita ke M30. Kita bisa kasih TP di sini nih. Di harga 141967. Kita salin dulu. Selesai. Oke, selanjutnya telat ya sebenarnya. Ya itulah kekurangannya intraday. Kita harus sering-sering lihat market gitu ya, karena kita marking di time frame kecil gitu. Ya, saya nggak terlalu banyak waktu hari ini untuk lihat market, jadi ya kita masih bisa gunakan setupnya. Toh udah ingat kan, toh sudah tertembus. Oke, kita lihat. Sebenarnya ini setup kalau menurut saya yang kurang relevan gitu ya. Yang setup yang relevan itu yang risk dan rasionya itu lumayan gitu, nggak kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya pause dulu. Oke, jadi supply demand itu ada beberapa jenis ya, seperti rally, base rally gitu, yang bentuknya seperti ini. Ada juga yang kebalikannya, yaitu drop, base drop. Ada juga yang rally, base drop, itu membentuk huruf M gitu, dan sebaliknya ya, ada juga yang drop, base rally. Nah, yang kita tandai ini sebagai zona ya base-nya ini, base dari rally, base rally, drop, base drop gitu ya, atau sideways-nya, atau apapun itu, lagi datar gitu ya, atau konsolidasi, atau equilibrium, apapun itu namanya. Yang penting base-nya itu yang kita tandai sebagai zona, dan akan lebih kuat jika di sini tuh ada support resisten gitu ya, SR gitu ya, sebut aja SR gitu ya, bisa support bisa resisten gitu. Nah, ini zona-zona yang seperti ini nih yang bisa kita gunakan sebagai spot untuk kita mencari sinyal entry. Sekali lagi, mencari sinyal entry ya, bukan entry-nya, tapi mencari sinyal entry. Nah, misalkan contoh di sini tuh, misalkan di spot ini, misalkan kita dapat satu spot ya, misalkan di sini ada base gitu ya, dan di sini juga ada support. Kita tunggu nih harga ketika nyampe ke sini dia akan ngapain. Nah, di sini kita perhatikan untuk mengambil setup ya.
Biasanya saya sering menggunakan cara melihat dulu ke time frame yang lebih besar gitu ya, seperti monthly, weekly, atau daily gitu ya. Jadi saya itu tahu roadmapnya atau pemetaannya gitu, arah pergerakan harga ini mau kemana. Jika di time frame besar misalkan masih masih arahnya masih bullish gitu ya, ya kita fokus pada setup yang uh, bullish gitu ya, atau setup buy gitu. Jangan kita ambil setup sell ya, mungkin bisa aja kalau ada momennya kita bisa ambil setup sell, tapi alangkah baiknya kita cari jalan aman aja gitu. Untuk sementara gitu dulu lah. Kecuali kalau kita memang sudah mahir, kita memang intuisi saat melihat chart dan grafik itu benar-benar sudah paten, barulah kita tidak, ini bukan follow ya, untuk follow the trend atau apapun itu. Bagi saya tren itu hanya apa ya, mungkin lebih tepatnya momentum kali ya. Karena gini, misalkan di time frame besar, misalkan di time frame daily lah atau weekly ya, di time frame weekly kita lihat trennya itu naik, belum tentu pada saat di time frame kecil gitu ya, seperti di M30 atau M15 gitu ya, pada chart itu terlihat trennya naik gitu, kemungkinan nanti turun. Itu makanya saya bilang momentumnya yang kita ambil gitu. Mungkin di time frame besar seperti contoh tadi, seperti di weekly sedang naik, ketika kita marking dan zoom ke time frame yang lebih kecil, misalkan di M30 ternyata masih ada penurunan, ya kita bisa gunakan setup sell meskipun trennya lagi naik di time frame besar. Sekali lagi, saat open posisi kita sudah harus tahu resiko yang akan kita terima itu berapa ya. Terkadang gini nih, newbie itu para pemula gitu ya, terkadang ya entry aja gitu, open posisi aja. Setelah open posisi baru dipikirkan, oh ini resikonya segini, oh TP-nya kadang nggak dikasih TP gitu ya kan. Dan terkadang gitu kan, ya biarin aja gitu, kalau naik naik, kalau turun turun gitu, atau udah dikasih SL. Nah, sebaiknya trading itu bagusnya kita harus mengetahui resikonya berapa ketika akan open posisi ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan resiko, target yang nantinya akan kita tentukan itu pun akan jelas ya, sesuai dengan plan trading kita ya. Kalau misalkan sehari butuh sekitar 100 atau 200 dolar atau di bawahnya, ya ambil contoh, kita punya target sehari 500 sampai jangan 500 deh, mungkin sekitar 40 atau 50 pips gitu ya. Ya jika sudah sampai 50 pips kita harus berani cut loss gitu ya, meskipun belum nyampe ke TP kita gitu ya. Terkecuali kita lihat nih situasinya, kita analisa kembali, jika memang memungkinkan untuk lanjut ya lanjut gitu. Daripada was-was ya kan, ditinggal, hati nggak tenang, psikologi jadi terguncang, ya mendingan kita cut otomatis aja, cut manual aja. Jadi gitu ya, yang pertama harus ditentukan sebelum open posisi itu adalah kita harus tahu dulu resikonya berapa gitu ya. Jangan nentuin target profitnya dulu ya, karena akan membebani psikologi kita nantinya dan akan mempengaruhi analisa kita juga nantinya. Biasanya akan lebih mudah terburu-buru gitu ya mengambil setup, bila yang ada di pikiran kita adalah TP-nya dulu. Kalau SL-nya dulu yang diperhatikan, nah kewaspadaan kita akan semakin bertambah. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, teknik yang mudah sekali digunakan menurut saya juga lumayan bagus gitu ya. Tadi ya, ada rally base rally, ada rally base rally, dan ini drop base rally ya. Yang ini drop base rally, yang ini rally base rally. Ada juga yang
rally itu naik, base itu datarnya ini loh, base. Ada yang rally, base, drop. Ada juga yang sebaliknya, yaitu drop, base, rally. Nah, base-nya ini yang kita ambil sebagai zona. Di dalam zona ini, apabila ada support resisten, itu akan lebih oke gitu ya, untuk kita ambil sinyal entry di sana. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teknik-teknik entry-nya itu mungkin saya akan buatkan video nanti ya. By the way, di channel ini saya hanya akan menggunakan handphone ya. Saya hanya menggunakan HP ketika menjelaskan, ketika trading, apapun itu. Karena tujuan saya membuat channel ini adalah ya untuk para trader-trader forex, khususnya untuk pemula yang masih menggunakan HP. Terkecuali kalau saya menjelaskan tentang materi-materi yang lebih spesifik gitu ya, mungkin saya akan gunakan laptop atau PC saya nantinya. Oke, gitu aja penjelasan saya, nggak usah berbelit-belit. Kita langsung ke videonya. Oke, kita pantau dulu ya trading kita tadi seperti apa hasilnya. Oh, oke. Sekarang jam 21.33 dan ya lumayan lah. Nih, kalau udah kayak gini kan udah enak ya. Kita bisa tinggal tidur dan mimpi indah. Ya pasti dia akan nyentuh sih. Apalagi ini harganya udah terlanjur jauh ya. Kita kasih warna merah nih, udah terlanjur jauh kayak gini. Ini saya nggak tahu nih apakah ada news atau apa, ini bisa ada gap seperti ini nih ya. Hari ini nih kita cek ke H1 ya, mungkin ada news atau apa. Terus saya nggak terlalu prepare ke news ya, toh kita meskipun ada news atau apa, kita bisa kita kembali lagi ke technical analysis kan. Oke, sebenarnya sesuai janji saya akan jelaskan ini apa gitu ya, kotak-kotak ini apa gitu. Ini sebenarnya adalah supply demand yang saya gunakan, tapi supply demandnya itu saya kombinasikan dengan support resisten gitu ya. Jadi ketika ada supply demand terus di sana juga ada support resisten, nah biasanya itu jadi spot yang kuat untuk kita cari sinyal entry di sana. Sinyal entry ya, bukan entry-nya. Nah, kita kalau sudah dapat spot yang seperti ini atau zona-zona yang seperti ini, ya kita bisa cari sinyal entry di sini. Nah, tinggal kita gunakan set apa yang cocok untuk kita gunakan gitu ya. Oke lah, gitu aja ya. Udah enak kalau kayak gini, udah enak tidur. Oke, gitu aja kali ya. Dan udah malam juga. Saya nggak mau terus-terusan lihat chart, saya mau tidur. Oke, jangan lupa nih, mungkin nanti kedepannya saya akan buat video tentang technical analisisnya kali ya, penjelasan lebih detail tentang apa itu support, apa itu resisten, supply dan demand. Nah, pasti banyak bagi pemula nih, sebenarnya pasti istilah-istilah support, resisten atau supply demand itu udah banyak yang tahu gitu ya. Tapi penerapannya, implementasinya itu yang kadang masih kebingungan gitu ya. Kalau udah kayak gini kan enak gitu ya, kita tinggal tidur pun tenang ya. Yang terpenting dalam trading itu kita tentukan dulu arahnya, arah kemana gitu. Kita tahu roadmapnya atau pemetaan kita itu mau kemana gitu ya.
Kalau sudah tahu roadmapnya seperti apa, kita akan gampang gitu nentuin resikonya dan untuk menentukan target yang akan kita capai gitu ya. Oh. Yang ngajakin ngopi malah. Ya udahlah, oke, gitu aja.